Oleh sebab itu mari tolong berkumpul, saya bilang pakar-pakar berkumpul kantor saya, gimana caranya buatkan peta jalan untuk menyelesaikan ini. Kalau aturan udah cukup, aparat sudah cukup, tapi macet di macam-macam gini ini. Sehingga sekarang saudara, indeks persepsi korupsi kita itu turun dari 38 yang 38 itu jelek sebenarnya. Tetapi turun lagi menjadi lebih jelek lagi menjadi 34 tahun ini. Kenapa? Karena korupsi. Di mana itu korupsi? Hasil temuan Transparansi Internasional itu korupsinya ada di DPR. Tapi tidak termasuk Pak Parera. Jangan khawatir Pak. Kalau Bapak korupsi, saya tidak mau bersama-sama ke sini. Tapi karena Bapak bersih, sama-sama kita. Itu hasil temuan loh. Pak Parera itu anggota DPR. Pasti baca dia hasil laporan TI ya. Bahwa korupsi pertama tuh di DPR. Perdagangan. Undang-undang. Pembuatan undang-undang itu pakai bayar tuh menurut hasil penelitian tuh. Ya kalau ditanya satu-satu pasti tidak ada yang ngaku. Tapi itu hasil sigi internasional, di mana orang di luar negeri itu kalau berurusan, ini internasional. Wah Pak, sulit di DPR harus bayar begini, ini kasusnya gitu. Ada anggota DPR yang terlibat dalam konflik of interest. Apa? Konflik of interestnya itu. Dia menjadi anggota DPR, lalu punya kantor pengacara. Sehingga setiap dia ketemu dengan polisi, kejaksaan agung, tolong dong bantu tuh kantor pengacara itu, padahal punya dia. Saya nitip perkara, sejatinya dia itu Markus, menggelar kasus. Lah ya, ini hasil penelitian. Ini kok TI berani-beraninya sih neliti gitu. Saya panggil beberapa jaksa. Saya panggil beberapa hakim yang teman dekat saya. Apa betul tuh anggota DPR yang itu tuh suka ngurus perkara? Oh iya Pak, pernah ke sini dia ngurus perkaranya ini. Apa bilangnya? Saya ini anggota DPR. Gimana caranya agar orang itu bebas? Terus kamu bilang apa? Saya bilang enggak ada caranya karena dia akan tetap dihukum. Nah itu hakim yang bagus. Kalau hakim yang tidak bagus, ya gimana Pak caranya? Bapak punya uang berapa? Nah gitu kan. Itu hakim yang tidak bagus. Kalau hakim yang kenal saya ini bagus. Tidak ada caranya. Dia salah saya hukum. Gitu. Meskipun kamu anggota DPR. Gitu. Tapi banyak yang takut ke DPR. Oh oke Pak. Oke Pak, nanti saya bebaskan ini. Tapi nanti saya tolong ya diusulkan menjadi kepala kejaksaan negeri sana. Jadi kepala kejaksaan tinggi sana. Saya dipindah dari Papua masuk ke Jakarta. Konflik of interest di DPR dalam membuat undang-undang juga. Saudara bayangkan, undang-undang sudah jadi dipetok oleh DPR itu, diketok oleh DPR bersama pemerintah, sudah dibacakan. Sampai ke sekretariat negara, itu ada kalimat yang hilang. Sebelum dikirim itu sudah ada yang mencoret kalimatnya. Yang kemarin bikin ribut itu. Ada dulu soal pasal tembakau. Yang hilang satu ayat itu. Lalu siapa yang mencoretkan? Dari sana yang buat. Lalu sesudah diketahui orangnya, ya sudahlah jangan ribut-ribut biar rakyat tidak resah, kembalikan lagi kalimatnya, gitu. Kembalikan lagi. Padahal itu sejatinya korupsi itu DPR. Pemerintah sama Pak, korupsi lebih banyak dari DPR korupsinya pemerintah ini. Eksekutif. Saudara tahu pencucian uang. Orang yang tidak ngerti teori pencucian uang, itu Menteri Polhukam itu bohong, ada pencucian uang masa sampai 349 triliun. Ya namanya pencucian uang. Pencucian uang itu agregat. Bukan satu angka, tapi angka yang bergerak dan setiap gerakan ini jumlah. Di jumlah itu namanya pencucian uang. Pak Mahfud tuh omong kosong, pencucian uang ribut-ribut. Sekarang hilang dari peredaran. Enggak.
Itu munculnya kasus di Suta, Bandara Soekarno-Hatta yang sekarang ditangkap oleh kejaksaan, itu kan pencucian uang. Impor emas seharusnya bayar dokumen dari luar negeri, bayar 5% dari 49 triliun 5%, coba hitung sendiri, sampai di Jakarta menjadi 0%. Berapa kerugian negara itu? 39 miliar. Dari itu hanya satu dokumen impor. Jadi jangan dibilang pencucian uang berhenti. Nah sekarang yang kami laporkan pencucian uang 349 triliun itu kan 300 surat. Yang tidak bisa diselesaikan sekaligus 300 satu-satu, Dok. Kalau 300 selesai itu bukan proses hukum, namanya bim salah bim. Nah sekarang ini kan orang usil bilang, mana tuh Pak Mahfud yang bilang pencucian uang kok sekarang sepi-sepi aja. Satu, saudara bisa baca tulisan Pak Yusuf di Harian Kompas Selasa pekan lalu. Dia menyebut benar itu ada pencucian uang 349 triliun. Siapa itu Pak Yusuf? Pak Yusuf itu adalah mantan kepala PPATK. Benar ada. Apakah ditindak? Ditindak. Sekarang ini sudah pada bergerak. KPK udah nangkap pencucian uang. Polisi juga sudah mulai meriksa. Itu karena kita bicara banyak pencucian uang. Jangan dikira itu wah, itu kan hanya move politik aja. Enggak ada move politik. Itu fakta. Sekarang saya bicara hari ini dari TPPU. Hari ini saya diperintahkan oleh Presiden tadi untuk membuat satu operasi khusus mengenai tindak pidana perdagangan orang. Paling banyak korban perdagangan orang itu di NTT. Dari bulan Januari sampai Mei, pekerja-pekerja ilegal dari NTT yang dipulangkan dalam peti-peti mayat itu 55 orang. Dari seluruh Indonesia selama 3 tahun ini, yang meninggal karena penganiayaan pencucian orang itu 1.930 orang. Bayangkan, saudara, orang dikirim ke luar negeri lalu tidak digaji, hanya disiksa. Kalau mati dilempar aja ke laut, kalau kerjanya di kapal, kalau mati di sana diserahkan, dipulangkan di mana keluarganya, dipulangkan ke NTT, paspornya keluar dari Nonokan. Berarti kan sindikat. Kok orang NTT punya paspor keluar dari sana? Gitu. Nah ini tadi Presiden perintahkan, selesaikan. Sekarang sudah mulai muncul beritanya. Ini soal-soal penegakan hukum. Karena tidak mudah kadang-kala kita lihat ada jaringan sindikat itu. Itu melibatkan banyak hal, melibatkan pengepul, melibatkan pemerintah daerah karena memberi keterangan kependudukan, melibatkan imigrasi karena mengeluarkan paspor tanpa memvalidasi, melibatkan perhubungan karena penjagaan di kapal tidak teliti, kemudian melibatkan polisi juga karena kalau ada laporan disembunyikan, kita langkah bertindak. Kok lambat banget? Lalu Presiden manggil tadi, buat ubah struktur TPPU, ubah orangnya, diubah, lalu buat satu satgas ad hoc. Saya ingin mendengar 1 bulan ini langkahnya apa ad hoc ini. Kok selama ini kok diem-diem aja, teriakan dunia internasional sampai di Labuan Bajo, pemimpin-pemimpin negara ASEAN itu berteriak tentang perdagangan manusia, TPPU ini. Ada yang merasa negaranya menjadi sasaran, ada yang menjadi negaranya menjadi tempat transit, lalu tidak bisa memvalidasi ekspor karena macam-macam. Lalu ayo Indonesia mempelopori. Saya bilang ke Presiden, Pak, ini keputusan keputusan KTT ASEAN dan Indonesia ketuanya Pak Jokowi, saya ketua pilar Polkamnya, dan tidak ada perkembangan yang berarti. Ya udah, saya bilang kemarin pagi tadi dipanggil semua, buat. Nah, jadi
Pak Sesmen, Pak Sugeng, mana Pak Sugeng? Ada kerjaan mulai besok. Perintah Presiden sudah diumumkan tadi, ada di Detik tadi. Perintah Presiden untuk operasi TPPU ada di Detik sore ini. Mungkin besok akan beredar lebih luas lagi.